Any taker? Siapa yang paling sulit untuk beliin hadiah Natal? Siapa? Orang tua. Oke, yep. Ada lagi yang lain? Karena apa? Karena apa orang tua? Susah aja. Siapa yang paling susah lagi? Ada lagi yang paling susah? Tanya aja ke orangnya. Ya, jadi gampang begitu ya kalau misalnya tanya. Menurut saya yang paling susah kita beliin hadiah Natal itu adalah orang yang punya semuanya. Orang yang udah punya semuanya. Ya, saya nggak bicara mengenai orang kaya ya. Orang yang super kaya, mungkin seperti kaya di Indonesia, yang punya semuanya, punya rumah, punya mobil, punya semuanya, dan nggak ada masalah untuk beli sesuatu, saudara-saudara. Tetapi saya bicara mengenai orang yang memang punya semuanya. Dan kita tahu dari pembelajaran kita dari kitab Filipi, orang itu namanya adalah Yesus. Orang itu namanya adalah Yesus. Dan kita harus coba untuk memikirkan apa yang bisa saya belikan buat Yesus pada hari Natal ini. Kenapa? Karena hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, bukan? Jadi make sense kalau misalnya kita bertanya, apa yang aku bisa belikan atau berikan untuk Yesus? Jadi dari apa yang kita pelajari dari minggu lalu, dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang punya semuanya. Yesus adalah yang punya semuanya. Perhatikan saudara-saudara dari pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mulai dari ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, saudara-saudara. Jadi Yesus itu sudah melakukan semuanya, dan Yesus taat kepada Allah dan bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia katakan taat kepada Allah dengan seutuhnya, saudara-saudara. Dan bahkan di ayatnya yang ke-9 dikatakan, maka Allah meninggikan dia di tempat yang paling tinggi, tempat di atas segala tempat, dan dia diberikan nama di atas segala nama, jabatan yang paling tinggi, titel yang paling tinggi, dan juga saudara-saudara reputasi yang paling tinggi. Jadi dengan kata lain, dia punya semuanya. Dia punya semuanya. Dan dia adalah tangan kanan daripada Allah, dan dia memang adalah seorang yang tidak perlu ada orang yang harus dia report ke atas. Karena apa? Karena dia yang punya semuanya, saudara-saudara. Yang mana banyak orang yang berpikir Yesus itu beda ya sekarang ya, bukan seperti itu. Jadi banyak yang percaya kalau misalnya Yesus itu memang eksis, dan dia hidup, dan dia lahir, dan dia mati, saudara-saudara. Tetapi gak banyak dari orang yang percaya kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan di antara segala Tuhan. Allah di antara segala Allah. Jadi dengan kata lain, Yesus itu hanyalah tokoh historis yang pernah hidup, yang mengajarkan filosofi, yang mengajarkan cara hidup yang baik. Dan juga saudara-saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa Yesus itu tidak relevan buat mereka, saudara-saudara. Tetapi itu bukan yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab sekali lagi mengatakan di ayatnya yang ke-9, saudara-saudara, yang tadi kita baca, bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan luar biasa saudara-saudara, ini adalah bukan sebuah akhir, tetapi ini adalah sebuah awal sebetulnya. Sebuah awal. Jadi Yesus bukan dikalahkan dan tinggal di dalam kubur, tetapi Yesus diberikan tempat yang amat tinggi, dimahkotai, dan dia bukan hanya ada di dalam peti mati atau mungkin ada di dalam kuburan, tetapi Yesus ada di tempat yang tertinggi. Dan luar biasa, kata Paulus, dia katakan kalau misalnya Allah membangkitkan dia dari orang mati dan menempatkan dia di surga. Menempatkan dia di tahta, di antara segala tahta, memerintah, boleh dikatakan alam semesta, dan Yesus adalah orang yang punya segalanya. Jadi
sekali lagi, kalau misalnya Yesus orang yang punya segalanya, apa yang kita bisa berikan kepada dia? Mungkin dia nggak perlu lagi ya hal-hal yang kita akan berikan kepada dia. Tetapi mungkin saudara-saudara, kita akan lihat dari Alkitab dan khususnya dari ayatnya yang ke-10. Jadi saya bukannya bicara mengenai Christmas list ya, shopping list atau apa, atau mungkin juga bukan uang, bukan juga hal-hal yang sifatnya materi, saudara-saudara, tetapi yang kita lihat ialah apa sebetulnya yang paling cocok, yang paling appropriate, yang bisa kita berikan kepada orang yang paling berkuasa ini. Dan ayat 10 memberikan kepada kita sedikit hint tersebut, saudara-saudara. Apa yang dikatakan di ayat yang 10? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pertanyaannya, apa yang kita bisa berikan kepada orang yang punya segalanya? Itu ialah bagaimana kita bisa memberikan semua hidup kita, kesetiaan kita kepada Dia, dan mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah segala-galanya bagiku. Tuhan, aku mau berlutut di depan-Mu dan mau memberikan apa yang aku punya, bahkan seluruh hidupku, dan Engkau yang menentukan semuanya ya Tuhan. Kemana aku harus pergi? Prioritas apa yang ada di dalam hidupku? Dan apa yang aku harus lakukan? Ya, Tuhan yang mengatur semuanya. Apakah ada yang baik atau yang jelek? Itu semuanya saudara-saudara diinginkan oleh Dia, dan Dia kepingin kita melakukan yang baik bagi Dia. Dan inilah yang Paulus lakukan. Dan bukan hanya Paulus sebetulnya, semua orang Kristen yang setia sebelum zaman kita, itu yang mereka lakukan. Mereka lakukan dengan kehidupan mereka lakukan dengan mulut mereka untuk memuji Dia, Allah satu-satunya yang layak untuk menerima pujian tersebut. Pertanyaannya ialah, apakah itu yang sudah kita lakukan? Apakah itu yang sudah kita lakukan? Dan saudara-saudara, ini bukan hanya dengan kata-kata ya di sini ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Dan ini adalah sebuah ekspresi dari iman percaya kita. Karena apa? Karena kalau misalnya orang hanya dengar kita berkata-kata, orang akan melihat kita hanya sekedar bicara, saudara-saudara. Tetapi dari perbuatan, perhatikan ayat 12. Dari 12 dan 13. Kita baca bersama-sama ayat 12 dan 13. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Paulus bukan hanya bicara mengenai hal yang abstrak di sini. Dia bicara mengenai hal yang konkret, yang real. Jadi dia katakan seperti ini. Dia katakan, biarlah kiranya kamu senantiasa taat, ayat 12, tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu. Ini adalah sesuatu yang konkret, yang real, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu dia katakan, karena kamu bukan hanya kerjakan keselamatan itu, dalam arti kamu tetap setia atau melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi karena apa? Perhatikan ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dengan kata lain, Allah berkuasa, dan Allah bekerja, dan Allah memberikan kepada kita sebuah empowerment untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi kerjakanlah keselamatanmu atau usahakanlah keselamatanmu ini, dia katakan, seperti yang tadi kita baca di ayat 12 dan ayat yang 13, itu bukan hanya karena usaha kita, tetapi karena Allah yang bekerja di dalam kita, dan Allah yang juga, saudara-saudara, mau untuk melihat kita untuk berbuat segala sesuatu yang memuliakan Dia. Jadi dengan kata lain begini, Roh Allah lah yang bekerja di dalam kita, untuk kita menyingkirkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah dan melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Roh Allah lah yang bekerja di dalam kita untuk menyingkirkan semua, saudara-saudara, keserakahan,
selfishness, keinginan apa yang kita ingin, dan lain sebagainya, dan juga kemarahan, dan lain sebagainya. Dan juga merubah itu semuanya dengan buah-buah daripada roh sendiri. Jadi dengan kata lain, Allah bekerja di dalam kita untuk menghasilkan apa yang Allah inginkan, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, inilah dia gambaran yang sempurna ya, mengenai apa yang harusnya terjadi. Dan di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16, ini kita bisa melihat lagi saudara-saudara, supaya apa? Perhatikan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Supaya apa? Kata Paulus. Supaya kita terus diperbaharui. Supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah, tidak bercela bahkan di dalam angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, supaya kamu bercahaya seperti bintang-bintang yang ada di dalam dunia. Luar biasa ya. Bagaimana kalau misalnya orang bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bukan hanya dengan kata-kata kita, kalau kita itu adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah untuk melakukan apa yang Dia inginkan, saudara-saudara. Nah, kita akan belajar dari Rasul Paulus, apa yang dia lakukan untuk dia bisa bersinar seperti bintang. Oke? Apa yang dia lakukan untuk bersinar seperti bintang? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, dia katakan apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa maksudnya? Lakukanlah segala sesuatu, dalam bahasa Inggris, do everything without grumbling or arguing. Apa maksudnya? Everything? Begitu? Yang benar aja, Paulus, everything. Kalau misalnya kita lagi frustrated mungkin dengan suami atau dengan istri kita, atau dengan anak kita, saudara-saudara, everything. Kalau misalnya kita dapat kritikan, misalnya habis khotbah, udah nyiapin khotbah susah-susah, begitu ya, udah 4 kali khotbah dalam satu kali hari Minggu, gitu. Terus kemudian ada orang yang datang dan kritik, saudara-saudara, everything. Kalau misalnya kita mungkin mau naik mobil ke gereja dan lihat, wah, flat tire ternyata mobilnya, saudara-saudara. In everything, betulan. Well, kita harus ngerti pertama-tama, orang Filipi adalah umat Tuhan di awal gereja yang menghadapi persekusi, yang menghadapi penganiayaan, saudara-saudara. Dan kita seringkali lihat bahwa penganiayaan, makanya kita mengerti mungkin ya, kalau misalnya mereka itu arguing dan grumbling, mereka itu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, mungkin tanya kali, ini kapan ini penderitaan ini akan berakhir. Tetapi Paulus justru mendorong mereka untuk mereka tidak bersungut-sungut di sini. Dan Paulus memulainya itu dengan menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi kepada dia. Jadi dia sendiri mengalami trials tersebut. Dia sendiri mengalami penganiayaan. Dan dia katakan bahwa dia tidak bersungut-sungut. Dan tidak grumbling atau arguing atau berbantah-bantahan tersebut, saudara-saudara. Jadi apa yang harusnya dilakukan? Yang harus dilakukan oleh orang-orang di Filipi itu ialah bagaimana mereka bisa tahu rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, menarik sekali, kata grumbling dan arguing ini sebetulnya di dalam bahasa Inggris, ini adalah kata yang dipakai juga di Perjanjian Lama, saudara-saudara, kepada orang-orang Israel. Ingat gak ceritanya? Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun, ingat apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut dan mereka apa? Berbantah-bantahan. Apa sungut-sungutnya? Apa sungut-sungutnya dari orang Israel ketika mereka mengembara? Masa cuma mana? Begitu ya yang dikasih? Apa sungut-sungutnya? Lebih baik kita kembali ke Mesir daripada kita ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, kata yang sama itu dipakai oleh Paulus di sini. Apa artinya?
Artinya ialah, kata Rasul Paulus begini, pasti akan ada ketidakpuasan, discontentment terhadap apa yang terjadi. Seperti orang Israel nggak puas dengan hanya dikasih mana. Dan juga bukan hanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu adalah lambang dari ketidakpercayaan, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, kita seringkali bersungut-sungut dan kita berbantah-bantahan karena kita tidak percaya akan maksud dan rencana Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus belajar untuk kita berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, tolong ajarkan aku supaya aku bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rencanamu di dalam kehidupanku. Bahwa aku tahu apa yang terjadi ini, Tuhan ini udah atur semuanya, sehingga ini terjadi untuk kebaikanku. Jadi, tolong Tuhan, untuk Tuhan ajarkan aku. Dan ketika kita meminta hal tersebut, maka mungkin kita akan lebih sedikit untuk kita bersungut-sungut dan kita berbantah-bantahan. Perhatikan apa yang Paulus katakan di sini. Lakukan segala sesuatu tanpa dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Perhatikan saudara-saudara. Dia ada di penjara. Dia mengalami kesulitan. Tetapi dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu bahwa rencanamu itu adalah rencana yang baik untukku. Dan ini juga yang kita harus lakukan kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri dengan mengatakan, Tuhan, tolong ajarkan aku. Ya, di dalam semua hal loh. Ketika kita menghadapi mungkin hal-hal yang sulit di dalam rumah tangga kita. Kita harus tahu kalau misalnya Tuhan ajarkan aku untuk aku tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, itu adalah totalitas di dalam melayani Tuhan. Perhatikan ayat 17. Ayat 17. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini di ayatnya yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Bersukacitalah dengan aku. Apa yang Paulus katakan di sini maksudnya? Paulus di sini bicara mengenai dua hal, yaitu dua korban, dua jenis korban. Ya, di Perjanjian Lama banyak korban yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan, dan Paulus di sini bicara mengenai dua korban. Oke, yang pertama itu adalah korban minuman, yaitu yang jenisnya itu liquid. Tetapi juga yang kedua, saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah korban yang sifatnya adalah korban bakaran. Korban bakaran. Ya, jadi seringkali di dalam korban bakaran ini yang terjadi seperti ini. Biasanya, saudara-saudara, binatang yang tidak bercacat itu dipilih, begitu, dan kemudian pada waktu itu dibawa ke tempat di mana akan disembelih, dan semua orang yang beribadah pada waktu itu menaruh tangan mereka di atas binatang tersebut, binatang yang tidak bercela tersebut, saudara-saudara, sebagai apa? Sebagai representasi dari dosa mereka. Jadi dengan kata lain, mereka menaruh tangan mereka supaya apa? Supaya dosa mereka terangkat, supaya dosa mereka ditanggung oleh binatang yang tidak bercela ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi ialah biasanya binatang itu dibunuh dan darahnya mengalir, dan setelah darahnya mengalir pada waktu itu si imam ini dia memotong binatang ini dan memisah-misahkan bagian-bagiannya, dan kemudian setelah dia pisahkan semua bagiannya, dia membakar semua binatang ini sampai habis. Dan dikatakan bahwa aromanya, bakaran aromanya itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika Paulus pakai image ini, saudara-saudara, maksud Paulus ialah bahwa kita harus memberikan semuanya. Seperti binatang ini udah diberikan semuanya. Bagi kita, saudara-saudara, bagi orang Israel pada waktu itu. Jadi Paulus pernah memakai image ini di Roma pasal yang ke-12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu juga sama, pemikiran itu yang ada di dalam pikirannya dia. Jadi dengan kata lain, dia katakan, persembahkanlah semuanya. Persembahkanlah semuanya untuk Tuhan. Hidupmu, talentamu, pikiranmu, tubuhmu, semuanya diberikan kepada Tuhan. Dan Paulus ingin agar kepada semua orang yang ada di Filipi,
agar mereka mempersembahkan hidup mereka betul-betul sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan Paulus memberikan contoh bagaimana dia sudah melakukan hal tersebut. Dan dia katakan dia itu seperti dikatakan di ayatnya yang ke-17, dia katakan di sini, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi dia katakan, aku nih sudah memberikan semuanya kepadamu. Aku sudah memberikan semuanya kepada Yesus untukmu, dia katakan. Oleh karena itu, apa yang engkau sudah berikan. Jadi dengan kata lain, totalitas di dalam pelayanan, saudara-saudara. Dan ini juga menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita sudah memberikan semuanya ketika kita melayani Tuhan? Ataukah kita setengah-setengah di dalam kita melayani Tuhan? Nah, saudara-saudara, penting sekali untuk kita tahu mengenai hal ini dan bagaimana kita bisa menghidupi, bagaimana caranya menjadi seperti bintang yang bersinar, saudara-saudara. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Paulus di sini membawa dua contoh yang memberikan kepada dia sebuah ilustrasi mengenai apa artinya untuk kita melakukan apa yang disebut sebagai gaining by losing. Saya coba untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia, cuma bisanya begini, saudara-saudara. Bertambah dengan kehilangan. Jadi maksudnya bagaimana kita merasa bahwa kita bertambah, atau kita bertambah, bukan hanya sekedar merasa, tetapi kita bertambah, tetapi sebetulnya kita sedang hilang. Oke? Dan ini yang terjadi kepada Paulus. Paulus mendorong orang Filipi pada waktu itu untuk melakukan hal yang sama. Dan kita tahu, Paulus itu siap pada waktu itu untuk kehilangan hidupnya, dan bahkan juga orang-orang yang ada di sekeliling dia. Termasuk dua orang ini yang dia sebutkan, saudara-saudara. Siapa yang pertama? Timotius, ya, ayat 20 hingga ayat 23. Dan yang kedua siapa? Epafroditus, di ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-28. Siapa Timotius ini, saudara-saudara? Perhatikan ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Saudara-saudara, siapa Timotius? Dia seorang yang bersama-sama dengan Paulus, yang sehati sepikir, yang melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Dan sungguh-sungguh Timotius juga care kepada kepentingan orang-orang yang ada di Filipi. Dan dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan dia betul-betul memberikan apa yang dia bisa berikan di dalam pelayanan Injil. Sama seperti Paulus. Jadi kata Paulus, dia seperti anak bagi Paulus. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bukannya mukanya mirip, tetapi dia seperti anak karena dia punya filosofi yang sama di dalam melayani Tuhan. Dia memberikan semuanya. Itu Timotius, saudara-saudara. Yang kedua, Epafroditus. Siapa Epafroditus ini, saudara-saudara? Apa yang dikatakan di ayat 25? Sementara itu, kuanggap perlu untuk mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dan dalam keperluanku. Siapa Epafroditus? Orang dari Filipi yang dikirim oleh orang-orang dari Filipi kepada Paulus untuk membantu Paulus dan untuk mendukung pelayanannya. Luar biasa, saudara-saudara, kalau kita lihat Paulus pada waktu itu ada di penjara, tetapi dia siap untuk kehilangan bahkan orang-orang yang sudah menemani dia ada di penjara, saudara-saudara. Dia siap untuk kehilangan hidupnya, dia siap untuk kehilangan segalanya, dan dia siap juga untuk kehilangan orang-orang yang dekat dengan dia, saudara-saudara. Nggak masuk akal ya. Memang yang namanya logika dari kerajaan Allah itu nggak pernah masuk akal. Karena kok mau begitu loh, untuk kehilangan. Dan dia tahu ketika dia kehilangan orang-orang tersebut, maka orang-orang itu sebetulnya sedang bekerja dan sedang melayani Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi kerajaan Allah. Seringkali nggak masuk akal.
Tetapi itu yang harus kita lakukan juga, untuk kita bersinar seperti bintang yang ada di langit. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kita give up. Dengan kita give up apa yang kita punya. Dengan kita memberikan apa yang terbaik. Dengan kita memberikan waktu kita, uang kita, tenaga kita, dan juga bahkan juga hidup kita yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan, saudara-saudara. Saudara, pernah nggak pikir bahwa Tuhan pada akhirnya akan melihat bukan berapa banyak yang kita berikan, bukannya berapa dolar yang kita berikan, tetapi yang Dia lihat ialah apakah kita sudah berikan yang terbaik bagi Dia. Paulus sudah melakukannya dan dia mendorong kepada kita juga untuk melakukannya. Biarlah kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan mendorong kita untuk bagaimana caranya kita bersinar seperti bintang di langit. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Let's pray together. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau misalnya firman-Mu boleh mengajarkan kami, bagaimana kami boleh bersinar seperti bintang. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau boleh terus membantu kami, untuk kami boleh melakukannya, melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan, totalitas di dalam melayani, dan juga bagaimana kami boleh ya Tuhan, memberikan nilai tambah dari kerajaan Allah, walaupun kami harus kehilangan sesuatu atau seseorang. Kami berterima kasih ya Tuhan buat semuanya ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.